Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri. Kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham apa diinkarnasi. Anda kan mengucap itu bedanya. Makanya kerja orang yang percaya Mimi saya Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh, diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus. Kita tepuk tangan ya buat hinaan dan olok-olok yang dilakukan oleh dua perempuan. Bahkan sebenarnya bukan hanya perempuan, di channel itu ada beberapa laki-laki yang beragama Islam yang juga melontarkan hujatan-hujatan mereka terhadap kekristenan. Dan itu aman-aman saja. Ini sudah viral teman-teman sekalian. Kemudian ada juga ya Ustadz almarhum yaitu Agustan yang mengkentutin Alkitab, dan itu sangat viral di media sosial ya. Dan itu aman-aman saja, tidak ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk diusut akun tersebut ya, dibekukan. Akun YouTube daripada Islam Care Report yaitu milik almarhum Agustan itu masih berkeliaran juga hari itu ya. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita dibekal dengan adanya fatwa dan juga desakan dari Majelis Ulama Indonesia yang harus membekukan channel ya akun YouTube dari Sunnah Nabi ya, yang menurut mereka itu sangat meresahkan masyarakat Indonesia yang beragama dan juga tentu menistakan agama mereka. Nah teman-teman sekalian, polisi dengan cepat bekerja, lalu channel Sunnah Nabi itu sudah tiada ya, sudah almarhum juga. Dan teman-teman sekalian, kita juga lihat bahwa video-videonya itu terus ya menjadi viral di channel Islam. Ya berharap bahwa pemilik akun ini segera ditemukan dan ditangkap, serta akan dihukum seberat-beratnya. Nah teman-teman sekalian, bagaimana dengan orang-orang Islam? Para ustadz seperti Ustadz Ahmad Kainama, Donditan, Ustadz Aristo, Ustadz Nababan, Ustadz Somad, Ustadz Bangun Samudra, Ustadz Feliciao, Ustadz Mujir Situmorang, Ustadz Irene Handono, kemudian ada ya channel-channel yang lain, ada Ustadz Yusuf PI yang juga terus menggoreng dan membangun opini tentang iman kekristenan. Kemudian ada banyak lagi channel-channel yang lain yang mengatakan Yesus menikah berpoligami, Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus yang diangkat jadi Tuhan oleh orang Kristen, dan macam-macam lagi hinaan-hinaan yang dilontarkan terhadap kekristenan. Dan teman-teman sekalian yang parahnya, yang baru-baru ya, baru-baru trending itu video yang dicuplikan tadi. Oleh karenanya saya langsung mengajak kita dulu untuk melihat dan mendengarkan video berikut ini. kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau kayak meracun. Hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri. Kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Udah punya Bang Neplos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham apa diinkarnasi. Anda kan mengucap
Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh, diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi, nak Mimi, gini cerita. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata tuh. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir kawan. Kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Mimi dia. Ada sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat Tuhan aja kau. Menghujat. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan. Dihujat balik aja. Selesai. Capek aku menghujat. Balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan, bukan mengabulkan. Ayo, teh. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat dan kita tonton bersama. Dan bagaimana tanggapan teman-teman setelah menonton kedua perempuan yang wow, ya is the best gitu ya dalam penghinaan penghujatannya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Belum lagi kita tampilkan video Ustadz Ahmad Kainama yang bilang Yesus menikah, berpoligami, punya anak, bahkan ketika dia bahas mengenai istri-istri Yesus itu belum tumbuh buah dadanya. Dan itu teman-teman sekalian dianggap biasa, dianggap ya tidak bermasalah. Karena orang Kristen kan sudah kebal tuh ya. Jadi tidak ada yang koar-koar, majelis istilahnya ya, apa namanya itu, ya majelis perlindungan tentang kekristenan ya. Seperti PGI misalnya teman-teman sekalian mewakili ya. Kemudian ada PGLI, KWI misalnya untuk Katolik dan macam-macam lagi ya, ke pimpinan-pimpinan pusat ya, Snode ya, daripada kekristenan yang ada di Republik Indonesia ini ya tidak terlalu banyak bersuara gitu ya, tidak terlalu apa namanya itu teriak-teriak, oh pokoknya harus tangkap, pokoknya polisi harus bekerja keras, ya pokoknya bagaimanapun caranya harus ditangkap orang-orang ini. Kan tidak demikian. Jadi ya aman-aman saja ya. Sekalipun ya ada yang melaporkan ya, seperti misalnya Julius AMC ya, yang begitu dahsyatnya menghina Tuhan Yesus, menghina kekristenan di channelnya, tapi aman-aman saja. Kemudian sudah dilaporkan oleh Muri Walianto ya, Pak Pendeta Muri Walianto, tapi itu juga tidak ditangkap. Kemudian Ustadz Ahmad Kainama juga sudah dilaporkan, itu hanya selesai di materai 10.000. Kemudian Yaya Waloni itu selesai di 5 bulan penjara saja ya, 5 bulan sesuai dengan sidangnya ya. Muhammad KC berapa tahun? 10 tahun dituntut. Nah, teman-teman sekalian, tentu kalau kita melihat hukum ini ya tentu menurut saya secara pribadi itu terjadi ketimpangan. Di mana seakan hukum penistaan agama itu hanya diperuntukkan kepada umat Islam. Ya untuk melindungi agama ya khususnya Islam gitu. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan gereja mereka? Bagaimana dengan ibadah mereka yang dikacaukan setiap saat? Bagaimana dengan gereja yang disegel selama ini? Itu dianggap biasa. Itu kan kafir ya, tidak perlu dibela teman-teman sekalian. Ya tidak perlu dibela ya. Cukup untuk apa namanya itu sudah diviralkan, sudah dilaporkan, lalu laporannya ya diam saja di atas meja, nggak ada yang urus. Itu juga orang Kristen nggak ada demo-demo, orang Kristen tidak akan bikin kacau di negeri ini ya, ketika mungkin Tuhannya dihina, nabinya dihina seperti Rasul Paulus dianggap sebagai nabi palsu gitu ya, dihina-hina Rasul Paulus ya, yang menurut kita lebih mulia daripada nabi mereka, tetapi ya mereka bebas untuk menghujat itu teman-teman sekalian ya. Maka kita harus bisa menghibur diri sendiri teman-teman sekalian. Selain kita hanya menyuarakan ini saja sebagai pembanding, sebagai bahan evaluasi kepada pihak kepolisian ketika menonton channel TV Laskar Kristus, artinya ini menjadi pembanding. Kok yang hina-hina ini kok nggak ditangkap? Tapi kok kita ketika didesak untuk menangkap orang Kristen yang mungkin membahas Al-Quran, membahas Nabi Muhammad, membahas Allah SWT, itu kita dengan cepat ya untuk bergerak. 1 kali 24 jam bisa didapat orangnya, bisa langsung ditangkap, bisa diadili gitu. Ya seperti Muhammad Kaca dilumuri dengan tarik gitu. Ya mungkin dengan secepat itu bisa terjadi ya penangkapan-penangkapan. Tapi bagaimana dengan mereka? Ya puji Tuhan saja dan kita ucapkan haleluya. Karena pembalasan adalah
hak Tuhan, teman-teman sekalian. Alkitab katakan kepada kita bahwa jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah hakku, kata firman Tuhan. Dan lagi katanya bahwa Tuhan pasti akan mengadili umatnya, ya, menghukum, menghakimi umatnya. Jadi kita serahkan sama Tuhan Yesus saja, kawan-kawan, ya. Karena tentu saja kita melapor pun itu nggak ada guna, itu tidak akan ditangkap, ya, tidak akan ditangkap, teman-teman sekalian. Kita lihat Roma 12 ayatnya yang ke-19, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pembela kita. Jadi kita tidak perlu membela Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu membela kekristenan, kita tidak perlu membela Tuhan kita. Cukup kita mengcounter, meluruskan apa yang menjadi hinaan mereka. Seperti tadi dua perempuan yang menghina kemanusiaan Yesus, ya, mereka mengolok-olok. Ya, saya sudah tanggapin hal itu, teman-teman sekalian, ya, silakan dicari. Saya sudah tanggapin, baik itu si Ustazah Rifa, ya, Uni Rifa, dan juga yang tadi, ya, kalau nggak salah itu orang Batak, teman-teman sekalian, ya. Dan saya sudah jawab, ya, mereka di channel ini. Jadi mungkin hanya itu yang kita bisa lakukan. Tetapi teman-teman sekalian, kita tidak perlu diam juga. Karena kasih itu tidak bersukacita atas ketidakadilan. Tetapi kasih harus menegur, harus menyuarakan tentang keadilan itu. Ya, sekalipun mungkin di 2000 tahun yang kemudian, ya, 2000 tahun kemudian baru kita mungkin dapatkan yang namanya keadilan, tidak ada masalah. Selagi kita masih punya kesempatan, mari kita suarakan kebenaran, kita suarakan pengadilan, keadilan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi, saya berharap teman-teman sekalian, apa yang terjadi ini boleh menjadi bahan evaluasi bagi kita, bahwa memang sangat tidak bagus untuk kita menghina, menistakan kepercayaan orang lain. Jadi makanya di channel TV Laskar Kristus itu, kalau ada yang pas live ada yang maki-maki, itu pasti saya tidak perbolehkan. Kita tidak boleh, ya. Cukup kita mengcounter iman, cukup kita menjawabnya, karena itulah perintah Tuhan kepada kita, supaya kita siap sedia untuk teman-teman sekalian, untuk memberikan jawaban atas iman kita ketika ada orang yang menanyakannya, ya. Jadi teman-teman sekalian, biarlah video yang kita bisa bagikan saat ini boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.